Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Andriawan dari Universitas Mercu Buana. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar kewirausahaan 3, yang dimana kita membuat kelompok di luar dari Universitas Mercu Buana dan membuat sebuah usaha. Dan kali ini saya bekerja sama dengan Nabila Ajeng Safitri dari Universitas Jember, salah satu teman saya dari Jember, dan kita membuat usaha dropship di bidang custom case. Namun tidak hanya custom case, kita juga menawarkan aksesoris HP, laptop, dan kamera serta lain-lain. Dan kita bekerja sama dengan Jack Mall sebagai supplier kita, karena Jack Mall sudah memiliki kualitas dan nama besar, tentunya lebih menguntungkan usaha kita. Dropship dan reseller menurut orang sama, akan tapi mereka berbeda. Keduanya mirip, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari segi keuntungan dan kerugiannya. Reseller, bisnis tanpa perlu produksi atau menjualkan barang orang lain. Biasanya untuk bisa menjadi reseller, kita harus membeli sejumlah barang dengan minimal jumlah tertentu sehingga bisa mendapat harga lebih murah. Berbeda dengan reseller, dropship tidak mengenal penyimpanan stok. Dropship bisnis yang menjual barang orang lain tanpa harus melakukan produksi sendiri. Namun, dalam sistem dropship, kita tidak perlu membeli barang tersebut terlebih dahulu. Bahkan jika ada ingin membeli barang, kita pun tidak perlu melakukan pengemasan, pengecekan barang, serta pengiriman. Semua hal tersebut akan dikerjakan oleh pembuat tangan pertama, yaitu supplier kita, Jack Mall. Kenapa kita lebih memilih dropship daripada reseller? Karena dropship memiliki kelebihan yang cukup mendukung kita, seperti saat ini saya kelas karyawan dan tidak memiliki banyak waktu untuk membuka usaha, dan salah satu keuntungan dropship menawarkan menawarkan waktu yang efisien, karena kita hanya perlu berinteraksi dengan konsumen lewat internet dan memasarkan dagangan kita lewat internet. Dan kita memasarkan dan kita lewat Instagram, yaitu Bcustom Cash, dan dapat lewat via WA nomornya. Dan di aplikasi e-commerce kita membuat akun di Bistore ID. Keunggulan sistem dropship, salah satunya modal yang dikeluarkannya sedikit. Mengapa begitu? Karena bisnis ini sangat cocok terutama jika tidak memiliki modal untuk memulai sebuah usaha. Kita tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang di awal untuk sekedar membeli barang-barang lalu dijual kembali seperti seorang reseller. Selain itu, dropship juga tidak ada target penjualan. Selain itu, ada juga lokasi dan jam kerja fleksibel. Nah, itu yang menjadi minat saya membuka usaha dropship.
lokasi dan jam kerjanya kan fleksibel. Menjadi dropshipper cukup menyenangkan karena pekerjaan ini sangatlah fleksibel. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa dropship ini hanya dijadikan pekerjaan sampingan sehingga mendapat pemasukan tambahan. Mudah dan efisien. Itu juga keuntungan dari dropship. Menjalani sistem dropship tidak perlu membuat kita melakukan pengecekan barang, jualan satu persatu. Kita hanya perlu melakukan penjualan tanpa perlu melakukan produksi dan pengiriman barang. Tentunya ini menyebabkan sistem dropship banyak digemari oleh masyarakat saat ini karena kemudahan dan keefisiennya. Itulah keuntungan dari dropship, salah satunya lebih mudah dan efisien. Terus produk yang ditawarkan dropship itu lebih beragam, terus menekan biaya overhead, lebih hemat tenaga. Nah, lebih hemat tenaga ini juga salah satu keunggulan dropship karena kita hanya berinteraksi dengan konsumen lewat online. Jadi kita hanya mengandalkan jaringan internet saja untuk melakukan interaksi dengan konsumen. Kita tidak perlu bertatap muka secara langsung, tapi kita hanya melayani konsumen tersebut lewat online internet, bisa melalui Instagram, terus aplikasi e-commerce seperti Bukalapak yang salah satunya kita taruh di situ, dan via WA. Nah, via WA ini kita bisa dapat dari Instagram. Soalnya di sini saya cantumkan via WA di Instagram. Jadi kalau lebih konsumen lebih minta spesifik barang atau kejelasan yang lebih, bisa langsung berinteraksi lewat WA atau WhatsApp. Nah, untuk visi misi kami adalah kepuasan pelanggan, karena kepuasan pelanggan adalah salah satu target pemasaran yang sangat-sangat efektif. Karena apabila pelanggan tersebut puas dan merasa terlayani dengan baik, mereka akan membeli produk kita di kemudian hari, karena mereka pernah membeli produk kita dan mendapatkan kesan yang bagus, dan itu dapat menjadikan sebagai konsumen tetap. Dan kita juga harus tetap menjaga kualitas produk kita agar konsumen tidak merasa dirugikan atau ditipu, karena saat ini banyak yang produk yang dipasang di online, dan waktu pengiriman dan sudah sampai diterima konsumen, produk tidak sesuai yang ditawarkan. Itu salah satu kelemahan dari bisnis online. Akan tetapi tidak termasuk penipuan karena tidak ada undang-undang gitu. Namun konsumen akan merasa dirugikan dan tidak mau membeli barang kita lagi. Mengapa kita lebih mengutamakan kepuasan pelanggan? Terus kita target pemasaran kita remaja dan dewasa, karena remaja dan dewasa sekitar umur 17 sampai 30 tahun itu sangat cocok dengan bisnis kami ini. Ya, remaja sekitar umur segitu lebih mementingkan penampilan barang mereka agar terlihat menarik, dan di situ kita melihat peluang untuk membuka usaha tersebut. Dan kita
memasarkannya lewat sosial media. Mengapa begitu? Karena masyarakat Indonesia khususnya saat ini penggunaan gadget lebih banyak, dan mereka juga lebih sering berinteraksi lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Maka dari itu kita melihat peluang usaha dan strategi pemasarannya kita melalui media sosial. Selain itu, keuntungan dari pemasaran melalui media sosial lebih mudah, cepat, dan efisien, karena masyarakat bisa berinteraksi langsung dan kita harus merespon mereka lebih cepat agar tidak pindah ke produsen lain. Itulah salah satu keunggulan dari pemasaran di sosial media. Mungkin segitu presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.